Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi tentunya di channel saya. Kalau saya lihat nih Bang Budi, ilmunya itu kayak ilmu gabungan ya, ilmu tentang Gojeknya ini. Mulai ilmu gabungan dari Bang Juple, Bang Plat, Bang dosen Tre, terus segala macem lah. Pokoknya ilmu gabungan dari segala konten kreator, atau bahkan ilmu gabungan dari semua para senior yang emang udah dibilang punya status suhu atau guru lah ya teman-teman ya. Nah, ada komentar yang ngasih tahu kayak gitu bahwa ilmu saya itu gabungan dari keseluruhan ilmu yang komen itu gitu teman-teman ya. Jadi ilmu saya itu emang beragam teman-teman ya, lebih condong menyatukan dari segala aspek ya teman-teman ya, bukan sekedar hanya konten kreator atau youtuber tutorial Gojek pada masanya ya teman-teman ya, seperti Bang Juple, Bang Plat, terus Bang terbaru yang Bang dosen Tre atau segala macem yang mungkin nama-namanya udah lumayan teman-teman kenal pada sampai saat ini ya teman-teman, cukup berpengaruh di dunia tutorial khususnya di YouTube ya teman-teman ya. Nah, pendahuluannya kenapa sih ilmu saya jadi seorang konten kreator atau youtuber tutorial Gojek. Nah, awal mulanya itu bagaimana sih itu? Nah, di sini saya ceritain ya teman-teman ya. Pada dasarnya saya itu ngojek pada beberapa tahun sebelumnya, 3 tahun atau 4 tahun lalu itu ya, saya seperti teman-teman yang umum aja, seperti Gojek awam aja, driver awam, karena saya nggak punya komunitas single factor gitu. Jadi ya ngojek ya asal ngojek aja gitu, bahkan saya nggak pakai pola-pola tertentu atau teori-teori tertentu ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya bisa jadi konten kreator youtuber tutorial Gojek? Nah, itu berawal mula dari keadaan akun saya di tahun 2022 akhir ya teman-teman, di tahun 2022 akhir kalau nggak salah tuh ya, menjelang tahun 2023 ya. Nah, di situ saya waktu itu nggak ngelihat YouTube, cuman saya taunya hanya konten Bang Juple aja yang waktu itu saya lihat, tapi saya nggak fokus untuk mempelajari tutorial Bang Juple itu, nggak. Saya cuman ngelihat dia pendapatannya begini nih, motivasinya aja gitu saya bacanya, itu nggak terlalu ngikutin banget apa yang dia kasih tahu di kontennya. Nah, dari situ saya kejadian lah di akhir tahun 2022 itu, pada saat itu ada namanya skema suspend ya, skema suspend yang 5 menit kedua sampai 30 menit baru diterapkan di Gojek itu ya teman-teman. Nah, dari situ tuh saya punya keadaan akun, saya itu emang dasarnya tukang nyortir ya teman-teman ya. Nah, ketika skema suspend itu diterapkan di bulan Desember kalau saya ingat itu. Nah, waktu itu Gosen itu masih terkena suspend ya teman-temannya di tahun 2022 akhir itu, pas skema suspend itu ada. Itu semua layannya diterapkan ke teman-teman. Kita ngelewatin Gosen di suspend 5 menit. Berapapun yang kita lewatin di suspend juga sama, skemanya 4 kali. Lewatin ya suspend 5 menit pertama. Nah, dari situ saya nggak mungkin dong saya ngelewatin terus. Karena apa? Karena tahu sendiri, saya saat itu posisinya lagi di Taman Anggrek. Nah, intinya Gosennya itu ngebles lah gitu ya. Ya mengharuskan saya nyortirnya bukan nyortir ngelewatin lagi, tapi nyortirnya bener-bener di cancel teman-teman ya, total cancel kalau teman-teman sebut ya, total cancel sampai terus-terusan karena ngebles teman-teman ya, ngebles, jemputnya jauh, harganya nggak seberapa, saya total cancel ya. Kalau nggak kayak gitu saya nggak narik ya, ke suspend mulu yang ada. Nah, dari situ kejadian itu saya total cancel. Nah, di beberapa minggu kemudian saya udah bikin konten itu sebetulnya. Saya belum konten tutorial ya waktu itu ya, cuman sekedar konten biasa aja. Udah konten tuh saya itu di akhir 2022 sebetulnya udah. Nah, itu kontennya ada di paling bawah, teman-teman bisa scroll. Nah, ini awal mula ya. Nah, dari kejadian itu saya gagu ya teman-teman ya, akun saya gagu. Beberapa minggu kemudian
Nah seharian itu susah dapat orderan teman-teman ya. Saya nyalain semua layanan ya kan, orderan yang masuk ternyata apa? Ternyata put ya teman-teman ya, ternyata put itu 5 jam teman-teman ya, itu baru bunyi setelah saya on. Itu saya udah keliling kemana-mana tetap aja nggak bunyi ya. Akhirnya saya geletak-geletakan aja, tiduran aja ya, semacam teman-teman yang belum paham pola-pola gitu pada masanya, anggaplah driver yang nggak tahu ilmunya gitulah ibaratnya. Ya bunyi jalan nggak bunyi ya udah tiduran gitu aja, ya udah nggak usah kemana-mana lagi, udah terima aja. Bunyi berangkat nggak bunyi ya udah gitu kan. Nah dari situ terus kemudian beberapa hari berikutnya masih kayak gitu kan, kondisi ganggu. Tiba-tiba akun tuh masuk argo di siang bolong ya, argo masuk argo lonjakan teman-teman ya, 10 kilo itu sekitar 40.000 ya, 45.000. Nah itu saya cocol kan, aneh, akun nggak bunyi dari pagi terus tiba-tiba siang itu nongol argo lonjakan kan aneh. Nah ini saya pikir, saya berpikir tuh nganalisa, kok kayak gini ya, kenapa ini ya, saya ngebacanya begini-gini, saya mikir dari situ bla 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 bla. Akhirnya saya bikin konten tuh kan, konten yang keluh kesah tuh. Setelah itu saya bikin konten keluh kesah lah segala macem kan, curhatan saya tuh kontennya. Habis itu dari mana-mana terus saya cobain segala cara sampai sempat auto bid ya teman-teman ya. Itu sempat membaik ya setelah saya auto bid, saya terima order apapun kemana aja saya bawa dah. Pokoknya mau put, mau gosen, mau goret saya bawain terus. Nah habis auto bid besoknya belum tentu kayak gitu lagi, masih dalam masa-masa gagu juga teman-teman ya. Nah dari situ masih juga mengalami kesulitan teman-teman. Bahkan di hari ketiganya itu setelah saya autobid malah lebih parah lagi. Di seharian saya nggak bunyi, saya nyeret dari Taman Surya ke Jelambar sampai ke mana Angke, itu kan seller gosen banyak banget, itu sampai nggak bunyi di situ. Ya akhirnya saya pulang lah teman-teman ya, di kesorean di situ ya. Akhirnya saya pulang, udahlah nggak dapat apa-apa sampai sore, pulang. Besok saya niatin, nah momennya ketemu lah di hari besoknya. Saya udah niatin besok langsung ke Mangga 2 lah. Habis itu saya bilang, nah dari situ saya dari rumah saya ke Polres ke Mangga 2 tuh sekitar 20 kilo lebih ya. Nah langsung saya nyeret tuh, ngosong aja, orang nggak bunyi di rumah tuh, nggak bunyi, ngosong, nggak bawa apa-apa ya, akun nyala aja sepanjang jalan itu. Nah ketika saya sampai di ASMK ya kan, jembatan 2 ya sebelum ASMK sih, itu bunyi gosen ceban. Ya saya emang dasarnya orang nyortir ya, meskipun akun lagi gagu juga saya lewatin aja. Karena apa? Karena udah ketinggalan jauh, udah kelewat jauh, saya harus muter baliknya aja kena macet kan. Udah saya bablasin aja sampai ASMK. Nah itu bunyi tet. Wah ini nih udah jadi indikasi nih, indikator berarti aku nih harus nyari tempat yang melimpah nih ininya, orderan gosennya. Nah dari situ saya langsung ke Mangga 2, bunyi terus. Bunyinya sih masih agak delay ya, berapa menit, 5 menit, 10 menit baru bunyi lagi. Akhirnya saya berpikiran, kalau saya kelempar keluar dari Mangga 2 atau area di spot gosen ini, pasti akun saya nggak bunyi. Saya waktu itu berpikir gitu. Berarti saya pikir nih, saya jangan sampai ambil argo yang keluar dari zona ini, zona akun saya bunyi ini gitu teman-teman. Waktu itu saya pikirnya gitu. Bahkan nih di spot gosen Mangga 2 saya malah ngambilin food teman-teman ya, tapi argonya cepat. Waktu itu saya buat strategi, saya siasatin ngambil orderan yang pendek-pendek aja, nggak apa-apa lah capek-capek nungguin, yang penting saya masih di area itu. Kalaupun di sana di tempat tujuan nggak bunyi, saya masih bisa balik lagi gitu. Nah akhirnya saya balik lagi, bunyi lagi tuh food, malah food lagi sampai 3 kali teman-teman ya food. Habis itu gosen, terus habis itu di sorenya tuh goret. Lama-lama lumayan tuh, hari pertama saya langsung bablas itu dari rumah ke Mangga 2, lumayan ada progresnya, sampai dapat sehari itu 150.000 ya. Itu pengalaman pendahuluan ya teman-teman ya, kenapa ilmu saya akhirnya
bisa sampai seperti sekarang ini, bisa dibagiin ke teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya nggak ngikutin tutorial siapapun waktu itu ya, ini berdasarkan insting saya sendiri, feeling saya sendiri, cara saya sendiri waktu itu. Nah terus habis itu saya buat grup. Setelah itu saya buat grup, akun saya udah mulai ada peningkatan terus menerus setelah masuk beberapa goret itu ya. Momennya itu setelah goret itu masuknya lumayan sering. Nah dari situ akun saya tanda-tandanya udah mulai ada peningkatan, progresnya udah mulai, wah ini tanda-tanda akun saya bakal normal nih, cuman belum sampai maksimal ya, kan perlahan. Nah dari situ saya di konten saya kan ada di channel saya, di konten tuh saya sisipin link grup ya, yang sekarang ada GSC itu sekarang masih ada, alhamdulillah. Nah dari situ saya mencoba membagikan pengalaman saya sewaktu saya gagu itu bagaimana saya buat tuh materinya saya patenin yang namanya cocol cancel itu jangan sampai. Nah dari situ saya ngeliat tuh ada data kan waktu itu, waktu ada namanya teman-teman penerimaan bid, penyelesaian trip, terus sama waktu itu di awal-awal 2023 itu kan baru ada tuh fitur kayak gitu ya di Gojek waktu itu kan. Sebelumnya itu belum ada ya, setahu saya kayak gitu kan. Nah dari situ saya lihat kalau kita ngensel tuh, saya belajar, saya ngelihat, saya nganalisa, riset akun-akun yang emang banyak cancelan itu penyelesaian ordernya itu turun ya kan. Nah dari data itulah saya ambil nih sampai sekarang, sampai detik ini saya pakai buat teman-teman yang akunnya emang gagu kondisinya. Karena itu saya ambil kesimpulan. Nah saya ketemu beberapa kondisi akun-akun yang emang susah dapat order itu karena itu, bukan cuma 1, 2 orang atau 3 orang, bahkan udah puluhan saya ketemu orang yang emang cocol cancel itu akunnya bermasalah. Nah udahlah saya patenin tuh materi itu sampai sekarang. Nah kenapa? Terus kemudian saya belajar di dalam grup itu, belajar secara pribadi, saya ngamatin sendiri, saya nggak nanya, nggak apa, saya coba ngasih pengalaman saya. Nah setelah saya ngasih arahan atau pengalaman saya ke teman-teman yang sama-sama susah dapat order, bang coba bang langsung nyeret ke sini. Nah dari situ saya ngasih ilmu, saya ngasih arahan itu, semakin saya ngasih semakin banyak materi, tutorial dan trik yang saya dapat teman-teman ya sampai detik ini. Di kisaran sampai berapa tahun itu, setahun lebih ya kalau nggak salah, ilmu saya makin nambah. Karena kan di dalam grup itu, di dalam grup WS kan macam-macam ya kondisi akunnya, ada yang gacor, cuman kan nggak ada yang nge-share trik dan trik tipsnya ya, cuman saya, karena kan sama-sama gagu yang ada di grup saya itu. Yang gacor pun nggak ngasih masukan apa arahan, bahkan saya yang ngasih lebih aktif yang waktu pada itu gitu teman-teman. Jadi ilmu saya lebih condong lebih banyak dari teman-teman dalam grup. Nah kemudian saya kan orangnya selalu pengen tahu ya, pengen belajar. Nah saya ngeliatin tuh konten tutorial itu Bang Plat belum ada tuh. Bang Plat itu sekitar adanya bulan-bulan Februari akhir kalau nggak salah tuh, di tahun 2023 itu belum konten tuh. Terus siapa lagi gitu, terus Bang Juple saya ngeliatin masih ada, Bang Juple masih aktif. Nah saya ngeliat Bang Juple lebih ke konsisten saat jam-jam, saya ngelihat jam-jam ramainya Bang Juple, saya ambil kesimpulannya materinya tuh konsisten onnya di jam rame, gak mesti pagi, tapi dia konsisten ngelihatnya pendapatannya rapi, stabil gitu teman-teman. Nah itu juga jadi materi saya tuh pendapatannya. Cuman kan Bang Juple nggak ngungkapin ya materi pendapatan dia itu stabil, biar stabil, karena pendapatan kan nggak nerapin ya. Cuman dia nerapinnya konsisten dari pagi sampai sore gitu terus, pokoknya kayak gitu aja, autobit ya kan, jaga PF gitu kan. Kalau saya ngelihatnya dari sisi yang lain, sudut pandang yang lain. Nah ini konten kreator, beberapa konten kreator saya lihat yang pendapatannya bagus ini emang cenderung bagus akunnya, awet gitu. Nah setelah itu saya ketemu mantep nih, masuk grup, di suatu grup mungkin nggak saya sebut ya teman-teman ya, info dari teman ya, teman saya. Saya masuklah, pengen tahu apa sih grup ini gitu kan. Nah dari situ tentang materi pendapatan ini makin tajam tuh saya teman-teman ya, makin tajam.
oh berarti bener, cuman saya olah lagi, saya kombinasikan dengan ilmu dan pengalaman saya pribadi lagi. Makanya kenapa tadi ada yang bilang, ada yang komen, Bang Budi ini gabungan dari semua ini. Betul, karena saya pelajari semua konten kreator itu, saya liatin, saya pelajarin, tapi saya nggak nanya, nggak ngerepotin. Saya harus bang naik ini enggak, saya nggak pernah nanya, saya ngamatin. Saya orang lebih ke ngamatin teman-teman ya. Nah dari situ saya lihat, ya kalau mau disebut nyontek ya terserah lah ya, itu nggak apa-apa sih yang penting, atau nyuri ilmu kan nggak masalah ya. Namanya konten kreator yang ngasih ilmunya, ya resikonya ilmunya diambil dong, terutama saya yang ambil ibaratnya. Yang penting kan itu bermanfaat, saya share lagi ya, karena ilmu yang bagus kan yang di share gitu. Ya nggak apa-apa kalau ada yang bilang saya nyuri ilmu, nggak masalah gitu teman-teman ya. Kalau dari sudut pandang negatif ya terserah gitu. Nah dari grup itu saya lihat beberapa ini lebih rapi gitu teman-teman ya, lebih rapi secara progresnya, itu tahap-tahapannya itu saya ngamatinya begitu. Nah itu abis itu saya buat materi gitu teman-teman ya. Dari situ, cuman dari grup itu juga nggak semuanya benar, ada kesalahan-kesalahan juga yang mereka nggak tahu ya, para suhu-suhunya itu juga nggak tahu karena nggak ngalamin yang saya alamin secara langsung teman-teman. Kalau saya kan emang betul-betul ngalamin ya akun Gagu itu, karena apa, terus karena bawa layanan apa jadi rusak kan kayak gitu. Di situ nggak tertera sedetail itu, nggak spesifik itu, lebih condong menerapkan tahapan peningkatan pendapatan aja dari hari ke harinya atau mingguannya gitu ya kalau saya. Nah terbentuklah materi saya tentang pendapatan harian. Kalau saya lebih condong ke fokus pendapatan harian, karena apa, kalau pendapatan hariannya udah rapi, stabil, pasti pendapatan minggunya ngikut terus. Nggak mesti kita ngejar hari ini kurang nih pendapatan mingguan kita kejar di hari yang satu ini, itu nggak akan bagus. Saya ngapatinnya nggak bagus, itu lebih condong lebih bagus ke yang harian kalau materi saya, metode saya ya teman-teman. Nah dari situ, abis itu setelah itu banyak lah pokoknya dari Bang Flat juga saya liatin tentang apa. Kalau Bang Flat itu lebih ke historis ya teman-teman ya, historis. Kalau Argo saya mohon maaf, saya nggak frekuensi dengan teori Bang Flat atau metode Bang Flat ya, karena saya mainnya Argo sembarangan semau saya. Yang penting saya pendapatan pada dasarnya, pada akhirnya. Terus lebih ngambilnya ke Bang Flat itu lebih ke historis teman-teman ya, historis. Ini emang betul. Kalau kita habis dari sini tuh lebih condong nanti kasih ke sini, terus besoknya sama kayak gitu. Nah saya pengetahuan tentang historis dari kontennya Bang Plat itu. Tapi secara keseluruhan, nah dari keseluruhan konten kreator ini yang emang cenderung stabil, mana yang enggak, mana yang stabil, saya liatin udah paten nih. Secara pendapatan mau mainnya cara kayak gimana aja, mau atobit kayak mau nyortir kayak, kalau dia nggak mencapai pendapatan itu pasti dia akan drop akunnya. Terbukti di mana? Di akunnya Bang Plat. Meskipun beliau bilang masih bunyi aja, iya emang bunyi karena akunnya sebetulnya nggak rusak secara performa penyelesaian order. Nah itu masuk tuh ke materi saya, metode saya penyelesaian order. Kalau dia ngebitnya secara suka-suka, tapi secara pendapatan belum tentu teman-teman, belum tentu stabil ya, belum tentu stabil. Misalkan ngebit di sini belum tentu pendapatannya sama kayak di sini gitu. Misalkan dari ngebit di Jakarta bagus, ngebit di sini belum tentu bagus juga secara hasilnya, belum tentu sama stabilnya. Nah akun dibilang stabil atau bagus itu kan dari kerapihannya, target harian pendapatannya itu. Nah jadi intinya memang betul ilmu saya diterapin dari segala macam aspek teman-teman, dari segala macam karakter akun atau orang-orang yang emang udah ngalamin sebelumnya. Terus kalau untuk under nih ya, kalau untuk under jelas saya banyak dapat ilmu dari namanya Pak Asep Topik yang ada di konten saya. Nah itu satu-satunya atau ilmu awal saya punya namanya materi under dari Pak Topik itu. Terus kemudian diperluas lagi
dari konten kreator yang lain gitu teman-teman ya. Udah buat pelengkap aja, cuman dasarnya saya udah tahu mekanismenya, yaitu semakin tripnya tinggi semakin kecil kiloannya. Itu yang paling nge-highlight materi under itu ya kayak gitu. Itu teman-teman ya. Jadi betul saya nggak nggak munafik atau apa. Emang ilmu saya serap dari segala macam sumber ya teman-teman ya. Kalau emangnya bagus kenapa enggak. Terus habis itu kan saya bagiin ke kalian, meskipun pada akhirnya konten saya ada yang berlangganan atau enggak, ada yang enggak juga kan, masih kalian nikmatin. Itu balik lagi ke sudut pandang kalian juga, dan kebutuhan saya juga saya yang tahu gitu teman-teman ya. Intinya teman-teman juga yang artinya apa, kita punya ilmu atau enggak, kalau kita mau belajar, kita sungguh-sungguh, namanya kita apalagi buat penghasilan kita, memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan anak-anak istri kita, kenapa enggak kita ngambil dari ini, nggak usah malu, nggak usah gengsi kita mengakuinya gitu teman-teman ya. Jadi mau segala macam, kalau kalian pun mau ngambil ilmu saya silahkan buat diterapin. Terus kalian mau jadi konten kreator, terus kalian bagiin, saya nggak akan marah. Oh ini nyuri ilmu dari saya nih, enggak akan gitu ya, terserah. Saya kan konsekuensi kita udah bagiin di YouTube ini ya pasti akan dilihat orang, akan diterapkan ya, kayak gitu hukumnya ya. Oke teman-teman ya. Nah itu gambaran awal mula saya darinya nggak bisa menjadi alhamdulillah ya. Bahkan saya bisa mengarahkan banyak teman-teman, bahkan sampai rela berlangganan. Artinya apa? Artinya ilmu yang saya terapkan emang relate, sesuai kejadiannya, betul-betul kejadian yang teman-teman alami. Terus progresnya dari bawah ke atas itu teman-teman juga ngalamin ya. Ya alhamdulillah kita sama-sama saling bermanfaat dalam dunia penghasilan Gojek ini. Kenapa enggak ya? Oke, itu aja gambaran atau sedikit cerita awal mula saya darinya nggak bisa menjadi alhamdulillah ya teman-teman ya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.